Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dengan kami dari Restoration Christian Church di Los Angeles. Hari ini hari Minggu tanggal 21 September tahun 2025. Saya Hari Lee, Gembala Sidang. Dan hari ini saya akan membagikan sebuah pembahasan firman Tuhan yang saya beri topik Returning to God with a repentant heart. Kembali kepada Tuhan dengan hati yang bertobat. Yang kita akan ambil pelajari dari Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami terima kasih tuntun hamba-Mu untuk mengajarkan kebenaran firman Tuhan yang saat kami lakukan memerdekakan kami. Mari Tuhan, berikan pencerahan kepada kami semua yang mendengarkan firman ini, menerima firman-Mu dengan hati penuh dengan ucapan syukur dan terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita buka Alkitab kita kepada kitab Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Saya bacakan untuk kita sekalian. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Kita awali dengan sebuah ilustrasi sebagai berikut. Pertobatan atau kembali kepada Tuhan dengan hati yang bertobat adalah perjalanan yang transformatif dan sangat pribadi sifatnya. Ini bukan sekadar tindakan permintaan maaf tunggal, melainkan perubahan mendalam dalam diri seseorang. Hati yang bertobat dimulai dari hati, ditandai dengan pengakuan tulus atas kesalahan dan keinginan untuk menyelaraskan kembali hidup seseorang dengan kehendak ilahi. Nah, perjalanan ini, artinya perjalanan pertobatan ini dimulai dengan kerendahan hati, kesediaan untuk mengesampingkan kesombongan dan mengakui kekeliruan diri sendiri. Nah, di momen kerentanan ini, hati kita harus membuka diri. Kita harus membuka hati. Jadi, hati membuka diri terhadap perubahan sejati. Jadi, siap untuk berubah. Nah, hakikat hati yang bertobat terletak pada sifat yang penuh penyesalan. Hati yang menyesal bukan hanya atas konsekuensi tindakannya, tetapi juga atas pelanggaran terhadap Tuhan dan diri sendiri, karena kita telah melanggar kekudusan Tuhan, melanggar karakter Tuhan, melanggar firman-Nya, titahnya, hukumnya, ketetapan-ketetapannya. Nah, transfer rohani, transformasi maksud saya, transformasi rohani ini adalah proses berpaling dari kesalahan masa lalu dan secara aktif menempuh jalan baru. Kita meninggalkan cara lama, kita mulai dengan jalan yang baru. Nah, proses ini melibatkan lebih dari sekadar penyesalan. Proses ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, membutuhkan tindakan nyata seperti memperbaiki diri dan berkomitmen pada pilihan yang berbeda di masa depan sesuai dengan tuntunan Roh Kudus itu, sesuai dengan firman-Nya. Nah, pertobatan adalah kondisi keberadaan yang dinamis, sebuah praktek refleksi diri dan pertumbuhan yang berkelanjutan. Ini adalah pengakuan bahwa kesempurnaan bukanlah tujuan, melainkan dedikasi yang teguh untuk mengejar kebaikan dan kebenaran. Kita harus mendedikasikan diri kita untuk tetap melakukan kebenaran dan diam di dalam kebenaran. Dan firman Tuhan adalah kebenaran. Nah, proses ini bukanlah tanda kelemahan, melainkan kekuatan yang luar biasa. Karena dibutuhkan keberanian untuk menghadapi kekurangan diri sendiri dan mencari jalan yang lebih baik. Jalan yang benar. Karena itu kita harus merenung dengan benar.
berpikir dengan benar. Puncak dari perjalanan ini adalah pengalaman rahmat dan pengampunan ilahi. Ketika seseorang sungguh-sungguh kembali dengan hati yang bertobat, mereka akan disambut dengan belas kasihan yang tak terbatas. Pertobatan, kembali kepada Tuhan. Tuhan mengampuni kita, ya. Tindakan kembali disambut dengan pelukan terbuka, pemulihan penuh kasih yang menyembuhkan luka perpisahan. Pengampunan ini bukanlah sesuatu yang harus diraih, melainkan anugerah yang diberikan secara cuma-cuma yang meneguhkan kembali tempat seseorang dalam kasih Allah. Tadinya kita berada di luar komunitas Allah, tadinya kita berada di luar payung Allah karena kita melarikan diri dari Tuhan dengan berbuat jahat, berbuat dosa, tidak tunduk, dan tidak submit kepada perintah Tuhan. Jadi kita tidak lagi berada di bawah payung perlindungan Tuhan. Kita berada di luar. Berdasarkan Yesaya 59 ayat 1 dan 2 tadi. Allah memalingkan wajahnya dari kita dan dia tidak mendengarkan doa kita. Kita terpisah dari dia melalui kejahatan dan dosa kita. Nah sekarang kita kembali dengan bertobat, artinya berhenti berbuat jahat, berhenti berbuat dosa secara sadar. Ini adalah pengingat yang kuat bahwa tidak seorang pun pernah terlalu jauh untuk kembali. Dan bahwa jalan kembali selalu terbuka, tidak pernah tertutup. Diaspal oleh kerendahan hati, ketulusan, dan iman yang teguh. Perjalanan perjalanan pertobatan tidak mengarah pada penghukuman, melainkan pada rasa damai yang mendalam dan harapan yang diperbaharui. Kita sadar pada waktu kita sadar akan kejahatan kita, waktu kita sadar akan dosa kita, kita mulai berkata dari dalam hati kita bahwa kita akan meninggalkan segala kejahatan dan dosa kita dan kembali ke pangkuan Bapa. Bapa menunggu dengan tangan terbuka. Disinilah kegembiraan itu. Disinilah damai sejahtera sukacita itu. Allah menunggu kita bukan dengan gada dan palu untuk memukul kita, bukan. Tapi dengan pelukan seorang Bapa yang penuh dengan kasih sayang. Pengalaman manusia dalam arti terdalamnya adalah sebuah perjalanan hubungan, relationship pertama dan terutama dengan Sang Pencipta itu sendiri yang telah menciptakan kita serupa segambar dengan Dia. Namun dalam perjalanan ini ada masa-masa penyelewengan. Kita menyeleweng, kita memberontak. Saat-saat di mana kita menyimpang dari jalan yang kita yakini benar, tapi arah kita salah. Entah melalui pemberontakan yang disadari, pengabaian yang perlahan sifatnya, hidup dalam dosa dengan sengaja, atau beban cobaan yang berat, kita menemukan diri kita jauh secara rohani dari Tuhan. Alkitab menyebut keadaan pengembaraan rohani ini sebagai kemunduran rohani. Kita mengembara keluar dari jalurnya Tuhan, terlalu jauh. Mundur secara rohani artinya jauh dari Tuhan. Itu adalah tempat yang dingin dan terisolasi, ditandai oleh kekosongan yang tak dapat diisi oleh kesenangan, kehampaan, kekosongan, kegersangan, tanpa kehadiran Allah di dalam kehidupan kita itu. Ketidakhadiran yang maha kuasa. Ya, kita tidak dapat dan ini kekosongan ini kampan ini kekeringan ini tidak dapat diisi oleh apapun juga yang berasal dari duniawi ini. Namun iman Kristen adalah iman yang penuh harapan dan kesempatan yang tetap disediakan Tuhan pada saat kita jatuh dan bangun kembali. Kita selaku orang percaya berlabuh pada janji yang tak tergoyahkan bahwa Tuhan selalu menunggu kedatangan kita kembali, jalan kembali tidak diaspal dengan kesempurnaan, melainkan dengan sikap yang rendah hati dan bertobat. Berasal dari hati yang bertobat. Nah, pertobatan dalam bentuknya yang paling sejati bukan sekadar penyesalan, melainkan perubahan yang mendalam.
dari kedalaman hati. Sebuah reorientasi seluruh keberadaan kita kepada Tuhan. Itu adalah kunci yang membuka pintu menuju pemulihan dan rekonsiliasi dengan Dia yang telah terlebih dahulu mengasihi kita. Keterpisahan kita dari Allah bermula dari dosa, kejahatan kita. Kitab Yesaya melukiskan gambaran yang gamblang tentang realitas rohani ini. Tertulis tadi, Yesaya 59 ayat 2, kita baca sekali lagi. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Jadi jurang pemisah ini adalah segala kejahatan kita dan dosa kita menghalangi Tuhan untuk menjawabnya. Jadi kalau doa kita tidak terjawab, coba selidiki hati kita, refleksi diri sendiri, minta bantuan Roh Kudus untuk memberitahu kita tentang segala kejahatan dosa kita, betapapun kecilnya, dan kita bereskan itu di hadapan Allah, agar doa kita tidak terhalang. Agar Allah secara bebas dapat menjawab doa kita, karena tidak ada jurang yang memisahkan antara kita dan Allah itu. Allah tidak dapat lagi memalingkan wajahnya, karena dia sudah mengampuni kita. Kita diterima kembali. Mau doanya lancar? Lakukan ini. Ayat ini menyingkapkan bahwa dosa bukan sekadar kesalahan moral. Dosa adalah kekuatan yang menciptakan jurang pemisah rohani. Jadi dosa ini menciptakan jurang itu. Kalau dosa kita diampuni, tidak ada jurang pemisah lagi. Allah dapat menjawab dosa kita secara gamblang. Nah, dosa merusak persekutuan intim yang Allah inginkan dengan kita selaku ciptaannya dan menutupi wajahnya yang penuh kasih, ya. Jadi dosa merusak persekutuan intim kita dengan Allah dan dosa juga menutupi wajah Allah yang penuh kasih. Akibat dosa, akibat kejahatan, membuat kita merasa tidak terlihat dan tidak terdengar karena Allah tidak dapat bersekutu dengan dosa. Tertutup merupakan jurang pemisah, tembok yang menghalangi Allah. Dosanya harus disingkirkan, dia sudah menyiapkan jalannya, yaitu darah Kristus putra tunggalnya yang mencurahkan darahnya di kayu salib untuk membayar upah dosa kita ini. Kita perlu memberikan respon. Kita tidak berusaha apa-apa untuk menjadi benar. Kita meresponi pekerjaan Kristus di kayu salib yang melalui dia dosa kita ditanggungkan kepadanya dan kebenarannya diperhitungkan kepada kita. Luar biasa. Nah, jarak ini dapat terwujud dalam berbagai cara. Rasa bersalah yang semakin besar, kurangnya sukacita dalam iman, kesulitan berdoa, atau perasaan mati rohani secara umum. Jadi jurang pemisah ini dapat kita lihat tanda-tanda atau simptom rohaninya adalah kita sukar berdoa, kita sukar baca Alkitab, kita merasa gersang, kita merasa kering, kita merasa sangat jauh banget dari Allah. Perasaan kita tuh mati, tidak ada damai sejahtera dan tidak ada sukacita. Itu tanda-tanda bahwa kita terpisah dari keberadaan Allah melalui dosa kita. Kita perlu bertobat dan kembali lagi. Ya, kita mungkin mencoba mengisi kekosongan kita ini dengan hal-hal lain, kesuksesan, menjalin persahabatan dengan orang-orang sekeliling kita, kesenangan sesaat, tetapi upaya-upaya ini justru memperdalam kekosongan tersebut. Jadi kalau kadang-kadang kita merasakan kita kok kering banget, jangan anggap kita nggak cocok dengan gereja itu. Jangan-jangan kita dengan sengaja menyimpan dosa yang kita ketahui tapi tidak kita akui. Sehingga jarak antara kita melalui dosa ini, jarak ini tercipta melalui dosa, sehingga jarak itu makin besar, dosa itu semakin besar jaraknya dengan Tuhan. Jadi kalau kita mau mendekatkan jarak kita dengan Tuhan, akui dosa kita itu, bertobat, tinggalkan itu, dan hasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan. Nah, kita tidak akan merasa kering lagi, karena sekarang kita berada dalam hadirat Allah, yang penuh dengan nama sejahtera dan kemuliaannya itu menyelingkupi kita. Nah, masalah intinya tetap ada, ya. Hubungan yang rusak yang hanya dapat diperbaiki dengan menghadapi akar penyebab perpisahan tersebut. Apa itu? Yaitu dosa dan segala kejahatan kita. Jadi solusinya adalah apa? Bertobat.
Artinya kita harus meninggalkan jalan yang mengarahkan kita kepada dosa dan segala jenis kejahatannya dan berbalik kepada Tuhan. Artinya kita harus menghasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan kita itu. Matius 3 ayat yang ke-8. Kalau tadi kita menuju ke utara, jalan dosa, kita harus berbalik ke selatan. Ini metanoia. Perubahan pola kita berpikir ini sendiri. Kita meninggalkan pikiran jahat, kita meninggalkan perbuatan yang jahat, melakukan segala sesuatu yang baik sesuai dengan pertobatan kita itu sendiri. Dulu mencuri, jangan mencuri, hasilkan sesuatu dengan keringat kita sendiri, hasil usaha kita sendiri. Ya, itu buah pertobatan. Kita mulai bantu, kata Rasul Paulus, bantu orang-orang yang berkekurangan. Zakheus melakukan ini. Barang siapa aku rugikan setengah dari harta milikku, ku kembalikan 4 kali lipat, ku gantikan. Ini buah pertobatan. Nah, namun kebenaran yang sejati adalah bahwa Allah tidak meninggalkan kita dalam keterasingan ini. Kasihnya adalah kekuatan yang tak tergoyahkan dan dahsyat yang selalu menarik kita kembali kepadanya. Di seluruh kitab suci, panggilannya untuk bertobat bergema sebagai undangan yang penuh kasih. Bukan perintah yang mengutuk. Enggak, datang yuk. Yesus memberikan pengampunan terhadap upah dosamu. Itu undangan yang penuh kasih, bukan kutukan. Nabi Yoel mendesak. Ya, dalam Yoel pasal yang kedua, ayat 12 dan 13. Tetapi sekarang juga, demikianlah firman Tuhan. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengadu. 13. Koyakkanlah hatimu dan janganlah pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Dalam bahasa Inggris, dalam New King James Version dikatakan, and He, God, relents from doing harm. Perkataan relent di sini diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai menyesal dalam bahasa Indonesia. Tapi sebenarnya tidak itu. Perkataan relent itu sendiri lebih mengarah kepada lembut, kelembutan, lemah lembut, lunak, dan berbelas kasihan. Jadi kalau dikatakan ia menyesalkan hukumannya, ia berbelas kasihan. Ya, hukumannya lunak. Jadi dia memberi kesempatan di dalam hal ini untuk tidak menghancurkan kita. Bagian ini menyoroti perbedaan yang krusial. Allah menghendaki kesedihan yang menyayat hati. Bukan sekadar kesedihan lahiriah, bukan mengoyakkan baju, bukan kesedihan lahiriah, bukan. Tapi dari dalam hati pertobatan yang sejati itu datang atas dasar dorongan Roh Kudus, kasih karunia Allah yang bekerja dalam kehidupan kita. Nah, pertobatan sejati adalah revolusi internal di dalam hati kita. Pelunakan hati yang keras, yang memungkinkan kasih karunia Allah menembus dan menyembuhkan. Itu adalah respons terhadap karakter Allah, yaitu kasih karunia, belas kasihan, dan kebaikannya. Bukan rasa takut akan hukuman. Bukan. Kita datang karena kita tahu dia penuh dengan belas kasihan. Bukan karena dia datang dengan siap untuk menghukum kita. Bukan. Dia mau kita bertobat. Tuhan mengatakan that no one should perish. Tidak boleh satu orang pun yang perish. Celaka di dalam api neraka. Dia nggak pengen itu. Perbedaan antara kesedihan lahiriah dan pertobatan sejati diperjelas lebih lanjut dalam perjanjian baru. Rasul Paulus menulis kepada jemaat Korintus dalam 2 Korintus pasal yang ke-7 ayat yang ke-10, sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan. Tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Jadi kesedihan yang tidak relevan. Kita bertobat secara duniawi. Kita tertangkap mencuri. Kita menyesalkan konsekuensi masuk penjara.
Itu bukan pertobatan. Mungkin suatu saat kita merancangkan sesuatu yang baik bagaimana agar kita luput dari hukuman penjara, bagaimana memperbaiki strategi mencuri. Mungkin begitu. Tapi kalau dari ilahi, dorongan Roh Kudus, kita total berhenti mencuri dan bekerja dengan tangan sendiri untuk menghasilkan uang. Nah, duka cita duniawi adalah penyesalan yang berfokus pada konsekuensi dosa kita, rasa sakit yang ditimbulkannya, rasa malu yang ditimbulkannya, hilangnya reputasi akibat dosa tersebut lebih mengarah kepada kita daripada kepada Tuhan yang telah kita lukai. Senternya kita, bukan Tuhan yang kita lukai. Nah, duka cita ini berpusat pada diri kita sendiri dan penyesalan seperti ini atau duka cita seperti ini tidak menuntun kepada perubahan hati yang sejati. Duka cita ilahi di sisi lain adalah duka cita yang dalam dan sepenuh hati karena kita telah melukai Allah yang kudus dan penuh kasih. Duka cita ini lahir dari kasih kepadanya dan keinginan yang mendalam untuk menghormatinya. Jenis duka cita ini adalah lahan subur yang darinya muncul pertobatan sejati yang mengubah kehidupan seseorang karena berasal dari hati yang terdalam. Ini adalah jenis duka cita yang dialami Raja Daud setelah dosanya dengan Batsyeba, perzinahan, yang membuatnya berdoa. Dalam Mazmur 51 ayat yang ke-10. Doa Daud adalah, jadikanlah hatiku tahir, ya Allah, dan perbaruilah batinku dengan roh yang teguh. Dia menyesal dari kedalaman hatinya. Dia pengen diubahkan hatinya. Pertobatan sejati membutuhkan pengakuan dosa. Artinya, kita melakukan, artinya, saya ulangi, pertobatan sejati membutuhkan pengakuan dosa, artinya kita mengaku bahwa kita bertanggung jawab atas pelanggaran dan kejahatan yang telah kita lakukan. Ini bukan tentang memberitahu Allah sesuatu yang tidak ia ketahui. Ia mah tahu. Tidak ada yang tidak diketahuinya. Tetapi ini lebih banyak tentang menyelaraskan hati dan perkataan kita dengan kebenarannya. Dia sudah tahu sebelum kita mengakui dosa kita. Dia sudah tahu. Tapi dia mau kita datang dengan kerendahan hati mengakui bahwa itu memang kesalahan kita. That's all. Dan ubah. Ini adalah tindakan kerendahan hati dan penyerahan diri. Surat Yohanes berjanji dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Jika kita mengaku dosa, ya, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah adil dan setia. Sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Dan kita diperbarui. Dosa kita dibayar olehnya. Kita diampuni. Ya. Pengakuan dosa merupakan langkah penting karena memaksa kita untuk menghadapi dosa kita. Mengakui kesalahan kita dan mengungkapkannya. Mengatakannya. Pengakuan dosa mematahkan kuasa rasa malu dan kerahasiaan yang menjadi sumber dosa. Dengan demikian, kita mengaktifkan janji pengampunan Allah yang tidak hanya langsung tetapi juga menyeluruh sifatnya. Pengampunan yang Allah tawarkan bukanlah pengampunan yang terpaksa, bukan, melainkan penghapusan dosa kita sepenuhnya dan penuh belas kasih. Kita datang dengan hati yang bertobat, ya, a repentant heart. Pemazmur meyakinkan kita dalam Mazmur 103 ayat 12, Mazmur 103 ayat 12 yang mengatakan, sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Dapat kita ukur jarak antara timur dan barat? Tidak. Kita tidak tahu di mana mulainya, di mana akhirnya. Demikianlah Tuhan menjauhkan kita dari segala kesalahan dan kejahatan kita. Ya, pelanggaran kita dijauhkan. Ini adalah metafora yang kuat untuk pengampunan dari Tuhan yang bersifat total. Jadi pengampunannya total. Ini adalah jarak tanpa akhir. Kita nggak tahu dari timur ke barat itu berapa jauh. Nggak ada limitnya. Ya, ini adalah jarak tanpa akhir, menggambarkan bahwa setelah dosa-dosa kita diampuni,
dosa-dosa itu tidak diingat lagi terhadap kita. Their sin, kata Tuhan, dosa-dosa orang Israel, I will remember no more. Dikuburkan, hilang. Dia secara aktif dan proaktif secara sengaja I will remember no more. Bukan berarti dia pelupa, tidak. Dia mah tahu, dia tidak pelupa. Dia dengan secara aktif melupakan karena sudah dihapuskan di dalam darah Tuhan Yesus. Nggak terlihat lagi. Ya. Nabi Mika menggemakan jaminan ini, di mana ia menulis di dalam Mika pasal 7 ayat 18 sampai 19. Mika pasal 7 ayat 18 sampai 19. Siapakah Allah seperti engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. 19. Biarlah ia, Tuhan, kembali menyayangi kita, menghapus segala kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Nah, kegembiraan Allah terletak pada menunjukkan belas kasihan, bukan pada berpegang teguh pada kegagalan kita. Dia adalah Bapa yang penuh kasih dan penuh belas kasihan, yang seperti ayah dalam perumpamaan tentang anak yang hilang, the prodigal son, dalam Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Ia berlari menemui kita dalam perjalanan pulang ke dalam rangkulan tangannya, memeluk kita bahkan sebelum kita sempat menyampaikan pernyataan minta maaf yang telah kita latih sebelumnya. Ini yang akan kau katakan kepada Bapa. Buah pertobatan jauh lebih besar daripada sekadar diampuni. Pertobatan menuntun kepada pemulihan yang mendalam. Ini adalah kembalinya keutuhan rohani. Tadi kita sudah mati rohani, terpisah. Di sini dikembalikan keutuhan rohani yang seutuhnya dan tujuan yang diperbaharui. Nabi Yehezkiel berbicara tentang transformasi rohani ini dalam Yeskel 36 ayat 26 dan 27. Yeskel 36 ayat 26 dan 27. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, di dalam rohmu artinya, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. 27. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Jadi kita butuh Roh Kudus yang Tuhan taruh di dalam roh kita itu. Nah, janji ini ditujukan bagi kita sekalian yang percaya kepadanya. Hari ini, saat ini, bukan nanti. Ketika kita kembali kepada Allah dengan hati yang bertobat, Dia melakukan operasi rohani, menggantikan hati kita yang dingin dan tidak responsif dengan hati yang peka terhadap kehendaknya. Dan hati kita ini, roh kita ini, suatu manusia dipenuhi dengan rohnya yang kudus. Hati yang baru ini yang diberdayakan oleh Roh Kudus memampukan kita untuk menjalani hidup yang memuliakan Allah. Bukan karena kewajiban legalistik, melainkan karena keinginan yang tulus dan menyenangkan Dia. Secara praktis, perjalanan pertobatan dan pemulihan adalah perjalanan yang berkelanjutan. Bukan hanya sekali, tapi terus-menerus. Pikul salib setiap hari, menderita bagi Tuhan, mengalahkan daging, bertobat, meninggalkan segala yang jahat, meninggalkan segala dosa, berbalik, berlari, berbalik kepada Tuhan. Perjalanan ini membutuhkan niat dan disiplin. Harus ada niat dan harus ada disiplin secara persisten dan konsisten. Perubahan harus dilakukan secara persisten dan konsisten sampai buah pertobatan yang menetap terbentuk. Pertama, kita harus memupuk kehidupan doa yang konsisten, di mana kita mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan, mengakui dosa-dosa kita, dan menyatakan ketergantungan kita kepadanya. Yang kedua,
Keterlibatan yang mendalam dan teratur dengan kitab suci sangatlah penting. Merenungkan kitab suci, bukan sekedar baca atau sekelebat. Alkitab berfungsi sebagai cermin yang mengungkapkan keadaan hati kita yang sebenarnya dan sebagai panduan yang menunjukkan jalan yang harus kita tempuh. Jadi kalau mukanya kita lihat kotor dan jelek, bukan cermin yang dibelah, bukan cermin yang dibuang. Kita harus memperbaiki. Karena itu terlihat dari cermin. Jadi waktu kita membaca firman Tuhan yang merupakan cermin, kita menemukan dosa yang dikatakan oleh Alkitab. Bukan Alkitabnya disingkirkan, bukan Alkitabnya dibuang, bukan berhenti membaca Alkitab. Buat pertobatan. Itu yang benar. Poin yang ketiga, komunitas Kristen memiliki nilai yang sangat berharga. Berbagi pergumulan kita dengan saudara-saudari yang dapat kita percaya di dalam Kristus, memberikan rasa tanggung jawab dan sumber dorongan. Artinya ada check and balance. Yakobus menulis, ini Yakobus saudara Tuhan Yesus, dalam Yakobus 5 ayat 16. Yakobus 5 ayat 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Pengakuan dosa dan doa bersama ini merupakan bagian yang sangat penting dari proses penyembuhan. Penyembuhan dari karakter yang tidak baik, penyembuhan dari kebiasaan yang mengarahkan diri kita kepada dosa dan kejahatan. Kita berkumpul, kita diingatkan ada check and balance bersama teman-teman seiman lainnya. Kita doa bareng, kita baca Alkitab dalam grup, bisa. Sentralitas Kristus dalam pertobatan kita tidak dapat diabaikan. Dia sentralnya. Semua pengampunan dan pemulihan yang telah kita bahas bukanlah hasil dari kemampuan kita sendiri untuk merasakan duka atau mengakui dosa serta kejahatan kita. Itu adalah anugerah, sebuah transaksi penuh kasih karunia yang dimungkinkan oleh karya Yesus Kristus yang telah selesai di kayu salib. Rasul Paulus mengingatkan kita akan tindakan kasih yang agung ini di dalam Roma pasal yang kelima ayat yang ke-8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasihnya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Dia sudah mati. Begitu besar kasihnya kepada kita ya. Kristus lah yang menanggung hukuman dosa kita sepenuhnya. Menjembatani jurang yang diciptakan oleh dosa, kejahatan, dan kesalahan kita. Dia, Yesus Kristus menjadi korban yang memuaskan keadilan Allah, memungkinkan belas kasihan Allah mengalir dengan bebas kepada kita karena dosa kita sudah ditanggungan kepadanya dan kebenarannya sudah diperhitungkan kepada kita. Karena itu belas kasihan Allah menguncur sekarang dengan bebas ya. Oleh karena itu panggilan untuk bertobat adalah panggilan untuk membangun hubungan yang hidup dengan Dia yang telah membeli kebebasan kita dengan harga tertinggi. Kita tidak hanya berbalik dari dosa kita, kita berbalik kepada juru selamat yang telah melunasi utang kita. Jadi kita berbalik dari dosa dan kemudian berbalik kepada juru selamat. Meninggalkan dosa dan berlari kepada juru selamat. Itu artinya. Melalui pengorbanannya, kita tidak hanya diampuni, tetapi hati kita juga diperbarui. Sebagaimana Paulus telah menulis kembali di dalam 2 Korintus 5 ayat ke-21, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia, dalam Yesus Kristus, kita dibenarkan oleh Allah, bukan karena kebenaran kita, tapi karena kebenaran yang diperhitungkan kepada kita. Kebenaran kita bukan lagi milik kita sendiri, melainkan miliknya, yang dianugerahkannya kepada kita melalui iman kepada karya penebusannya. Jadi yang berlaku dalam kehidupan kita sejak kita percaya kepada Yesus adalah kebenarannya yang diperhitungkan kepada kita dan dosa kita yang ditanggungkan kepadanya. Akankah kita, pertanyaannya, dengan sengaja memilih untuk hidup dalam dosa setelah kita mengenal kebenaran ini? Jangan, ya. Bertobat, jangan hidup dalam dosa lagi. Hal ini menuntun kita pada perjalanan hati yang bertobat yang terus-menerus terjadi setiap hari.
Meskipun tindakan kembali kepada Allah merupakan titik balik yang menentukan, kehidupan pertobatan itu sendiri adalah perjalanan pengudusan yang berkelanjutan. Ini adalah proses di mana Allah melalui Roh Kudus bekerja di dalam kita untuk mengubah karakter kita agar lebih serupa dengan karakter Kristus. Ini tentang mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Seperti yang dikatakan Filipi 2 ayat 12 dan ayat 13. Filipi 2 ayat 12 dan 13. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan getar. Bukan saja seperti waktu aku masih ada, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Ya, work out your salvation, not work for your salvation. Kerjakan keselamatan yang telah kita terima ini. Jaga rapi ya. Jangan kembali lagi kepada dosa dan menjadi hamba dosa. Jangan. Roh Kudus yang kita terima saat kita lahir baru menjadi pembimbing dan menjadi penolong kita yang terus-menerus sampai hari kita menghembuskan napas terakhir. Dia menginsafkan kita akan dosa, bukan untuk menghukum, tetapi untuk menuntun kita kembali ke pelukan pengampunan Bapa. Dia memampukan kita, artinya Roh Kudus memampukan kita untuk melawan godaan dan menumbuhkan buah roh. Seperti kasih, apalagi sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri atau self control. Ya, perjalanan ini bukan tentang kesempurnaan dalam hidup ini, melainkan tentang pertumbuhan progresif dalam hal kekudusan. Akan ada tersandung dan jatuh, ya, tetapi hati yang bertobat tahu untuk segera kembali kepada Tuhan, mengaku dosa dan menerima kasih karunia yang baru, bukan diam dalam dosa, tapi bangkit kembali untuk meninggalkan dosa, berlari kepada Tuhan ke dalam pelukan tangan kasih-Nya. Perjalanan mengikuti Kristus adalah jatuh dan bangun ya, namun bertobat dan bangkit kembali. Ini adalah hakikat kehidupan Kristen. Sebuah bukti kesabaran dan kasih Allah yang tak pernah pudar. Bukan setelah jatuh diam, enggak, setelah jatuh bangun, bertobat. Ya. Akhirnya kita harus menyadari bahwa perjalanan pertobatan ini bukanlah peristiwa satu kali, bukan, melainkan praktek sehari-hari sampai kita kembali kepada Tuhan, sampai napas terakhir. Sebagai manusia yang telah jatuh, kita akan terus tersandung. Namun kabar baiknya adalah kita tidak harus terus-menerus terpuruk. Panggilan untuk bertobat adalah undangan terbuka, tawaran kasih karunia yang teguh. Setiap pagi kita dapat bangun dan dengan hati yang segar kembali kepada Tuhan. Kehidupan Kristen adalah siklus yang berkelanjutan dari kegagalan, pertobatan, menerima pengampunan, dan berjalan dalam hidup baru yang Tuhan sediakan bagi kita. Ini semua kita kerjakan dalam keadaan sadar supaya kita tidak kembali ke dalam dosa. Secara sadar kita mengingatkan diri kita untuk secara persisten dan konsisten diam di dalam hadirat Tuhan dengan merenungkan firman Tuhan tersebut. Senantiasa berdoa dan merenungkan firman Tuhan setiap hari. Tujuannya adalah hubungan yang lebih dekat dengan Tuhan dan jalan pulang selalu terbuka bagi hati yang dipenuhi pertobatan. Hati yang tidak akan pernah ditolak Tuhan, yaitu hati yang bertobat. Tidak akan ditolak. Perjalanan kembali kepada Tuhan adalah tindakan kerendahan hati dan iman yang paling utama, yang menunjukkan kekristenan yang sejati itu sendiri, yaitu bertobat dan kembali kepada Tuhan, di mana Kristus itu memang adalah majikan kita, Tuhan kita, Raja kita. Perjalanan ini dimulai bukan dengan tindakan besar, melainkan dengan pengakuan batin yang tenang bahwa kita telah menyimpang jauh dari jalan Tuhan. Inilah inti pertobatan itu, mengakui ini, melihat ini. Kesedihan yang mendalam dan tulus atas dosa,
kehancuran sejati yang menuntun kita untuk mencari karunia yang abadi, yaitu karunia yang dilimpahkan kepada kita, yaitu kasih karunia, agar melalui kasih karunia kita dapat berrekonsiliasi kembali dengan Tuhan melalui pertobatan. Ya, peralihan dari jalan kita sendiri menuju jalan ilahi ini merupakan bukti kuasa kasih karunia yang abadi. Sebuah pengakuan bahwa kita tidak dapat menavigasi kompleksitas hidup sendirian. Melalui penyerahan diri dengan segala kerendahan hati inilah kita membuka diri terhadap kemungkinan transformasi, bergerak dari keterasingan spiritual menuju keterhubungan yang bermakna. Pada akhirnya, Bapak Ibu Saudara sekalian, tindakan kembali dimungkinkan oleh kasih karunia Tuhan yang tak tergoyahkan dan tanpa syarat. Kita tidak kembali kepada sikap hidup dosa, melainkan berlari ke pelukan orang tua yang penuh kasih kepada Tuhan. Belas kasih ilahi inilah, belas, belas kasih ilahi ini adalah fondasi yang di atasnya harapan kita dibangun. Jadi harapan kita dibangun atas fondasi belas kasih ini, atas kasih karunia ini, atas grace ini. Ya, itu dibangun di sana. Ini adalah pengampunan yang tidak diperoleh, melainkan diberikan dengan cuma-cuma. Kasih karunia Tuhan sanggup membersihkan lembaran lama yang penuh dengan dosa dan kejahatan dan mengundang kita ke awal yang baru, terlepas dari pelanggaran masa lalu kita. Anugerah yang tak terbatas ini memberikan keberanian untuk menghadapi kegagalan kita, menyadari bahwa tujuan kita bukanlah penghakiman, melainkan pelukan penuh sukacita dari seorang Bapa yang merayakan kepulangan kita. Akhir dari perjalanan ini bukanlah sebuah akhir, melainkan sebuah awal. Akhir dari perjalanan ini bukan akhir, tapi sebuah awal yang baru dan penuh kuasa. Hati yang sungguh-sungguh bertobat adalah hati yang telah benar-benar diperbaharui dan dibersihkan, dipenuhi dengan tujuan hidup yang baru dan pemahaman yang lebih mendalam tentang tempatnya di dunia. Ya, aku masih berada di dunia, tapi aku ada dalam hadirat Allah. Hubungan yang dipulihkan dengan Tuhan memberikan kompas moral yang baru, yang membimbing keputusan kita dan membentuk karakter kita. Kita tidak lagi ditentukan oleh kesalahan kita, melainkan oleh komitmen kita untuk berjalan dalam terang. Kita tidak dikontrol oleh dosa, tapi kita dikontrol oleh Kudus berjalan di dalam terang. Inilah kedamaian yang melampaui segala akal, sukacita yang hening, karena mengetahui bahwa kita sepenuhnya dikenal dan sepenuhnya dikasihi oleh Tuhan. Intinya, kembali kepada Tuhan dengan hati yang bertobat adalah ziarah paling bermakna yang dapat kita lakukan. Ini adalah siklus jatuh, bangun kembali, ya, mengakui dan diangkat oleh kasih karunia yang terus-menerus. Jalan ini tidak pernah benar-benar berakhir, tetapi janji akan Tuhan yang selalu hadir dan menyambut, memastikan bahwa kita tidak pernah sendirian di dalamnya. Tuhan hadir di sana membantu kita, mengangkat kita kembali, mendorong kita kembali untuk meninggalkan segala dosa dan kejahatan kita. Pintu selalu terbuka, pelukan selalu menanti, dan perjalanan menuju hati yang benar-benar bertobat adalah perjalanan kembali ke jati diri kita selaku anak Allah yang paling sejati. Kesimpulan dari pengajaran minggu pagi ini adalah kembali kepada Tuhan dengan hati yang bertobat adalah keputusan terpenting yang dapat kita buat. Itu adalah tindakan iman yang mendalam, pengakuan akan kebutuhan kita akan juru selamat, dan rangkulan akan kasih yang tak terbatas yang Yesus berikan kepada kita. Ketika kita kembali, kita tidak lagi menemukan hakim yang keras, melainkan Bapa yang penuh kasih yang menyambut kita dengan tangan terbuka, siap mengenakan pakaian kebenaran kepada kita dan merayakan kepulangan kita. Perjalanan pulang selalu sepadan dengan usaha dan kedamaian serta sukacita yang menanti tak terkira. Amin.
Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur berterima kasih kebenaran firman-Mu telah disampaikan. Hamba-Mu telah berhenti berbicara. Engkau terus melanjutkan ini dalam hati kami pribadi lepas pribadi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita buka pintu hati kita selebar-lebarnya. Angkat kedua tangan kita dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan membuat engkau menjadi kepala, bukan ekor. Naik, tidak pernah turun. Diberkati saat engkau masuk, diberkati saat engkau keluar. Diberkati bakulmu, diberkati tempat adonanmu, diberkati kandunganmu, diberkati kesehatanmu, diberkati pelayananmu, diberkati pekerjaanmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati anak cucumu. Apapun yang kau kerjakan dengan kedua tanganmu, Tuhan akan membuat engkau berhasil agar namanya dipermuliakan. Biarlah kita membuka lembaran waktu kita pada hari ini dengan ucapan syukur dan terima kasih. Dengan hikmat marifat dari Allah Bapa yang menuntun kita. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus. Dalam persekutuan yang manis dan erat bersama dengan Tuhan Allah Roh Kudus. Saat ini sampai selama-lamanya. Yesus Tuhan datang kali keduanya. Menjemput kita semua yang percaya kepadanya. Semua umat Tuhan yang menerima berkat bersama-sama berkata, Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian. Atas izin Tuhan, kita akan berjumpa kembali minggu depan. Dari Los Angeles, saya Redi mohon diri. Shalom.